Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Sastro Putra, NIM 2438556 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan resume dan peta konsep yang telah saya buat dari materi kewirausahaan dan podcast kaki 5 episode kelima dan keenam. Yang pertama kita akan membahas dari episode kelima. Episode kelima tersebut yaitu berjudul tentang Portret Pengusaha Muda Minang. Narasumber pada episode kali ini yaitu Bapak Doris. Beliau merupakan pengusaha sukses Minang dan juga merupakan alumni dari Universitas Negeri Padang. Beliau memilih menjadi pengusaha karena beliau ingin mengubah nasib hidupnya lebih cepat. Bapak Doris memulai usahanya itu dari membaca buku tentang kewirausahaan sejak SMA. Kemudian dia membuka les, menjual bawang goreng dan LMM sebagai aksi dalam bentuk kewirausahaannya tersebut. Bapak Doris juga memiliki mentor karena menurut dia mentor tersebut merupakan hal terpenting dalam melakukan kewirausahaan. Bapak Doris ingin mengembangkan bisnis propertinya ke skala nasional. Untuk bisnis ekspor, beliau ingin menjangkau ke pasar internasional seperti New York. Dia juga selalu mengikuti perkembangan teknologi. Pesan untuk mahasiswa yaitu menyarankan untuk membaca buku Think and Grow Rich dan How to Win Friends and Influence People. Dia juga menyarankan untuk mencari mentor. Nah, menurut Bapak Doris ini, kunci dari kewirausahaan itu yaitu kita mau berusaha dan harus ada mentor karena mentor tersebut penting dalam membantu kita untuk memulai usaha. Dalam materi kewirausahaan modul keempat, di mana Bapak Doris ini sudah menerapkan nilai yaitu pemosisian strategis, di mana beliau telah memiliki tujuan dan tujuan pasar. Beliau menargetkan penjualan produk tersebut ke nasional dan internasional, di mana nasional tersebut beliau menargetkan ke Pulau Jawa dan internasional seperti ke New York. Selain itu, dalam modul pengantar kewirausahaan modul keempat yaitu langkah pengembangan dan manajemen usaha, Bapak Doris telah mengarahkan rencana aksi, di mana dengan adanya rencana aksi yang jelas, beliau dapat menyusun strategi untuk memasarkan produk-produk dia ke nasional dan internasional. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke episode ke-6 dari podcast yang berjudul Berawal dari Guru Sekarang Sukses Jadi Pengusaha. Di mana narasumber pada podcast ini yaitu Bapak Dr. Marlis. Dia merupakan seorang guru dan mantan anggota DPRD Sumatera Barat. Beliau awalnya ingin memiliki cita-cita menjadi insinyur di perminyakan, tapi karena keterbatasan ekonomi, beliau masuk ke Universitas Negeri Padang dan menjadi guru. Setelah menjadi guru, beliau ditempatkan ke daerah yang jauh. Karena pertimbangan ekonomi, keluarga, beliau berhenti untuk menjadi guru dan memulai langkah kecil untuk menjadi wirausaha. Dengan modal pinjaman dan kooperasi sekolah, ia mendirikan CV Flora Alinea Pertama yang bergerak di bidang penjualan bibit tanaman. Jadi beliau ini memulai bisnis wirausahanya itu pertama kali di bidang bibit pertanaman. Bisnisnya berkembang pesat hingga memiliki cabang di beberapa kota. Dia juga memiliki ratusan karyawan. Beliau menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam berbisnis. Ia juga memberikan tips bagi para pengusaha yaitu memiliki keyakinan diri, memanfaatkan informasi yang tersedia, dan segera memulai. Bahkan di saat pandemi, ia justru mendapatkan keuntungan yang sangat besar di bidang usaha medisnya. Saat ini, bisnisnya meliputi di berbagai bidang seperti distributor, perhotelan, peternakan, dan energi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke episode ke-6 dari podcast yang berjudul Berawal dari Guru Sekarang Sukses Jadi Pengusaha. Di mana narasumber pada podcast ini yaitu Bapak Dr. Marlis. Dia merupakan seorang guru dan mantan anggota DPRD Sumatera Barat. Beliau awalnya ingin memiliki cita-cita menjadi insinyur di perminyakan, tapi karena keterbatasan ekonomi, beliau masuk ke Universitas Negeri Padang dan menjadi guru.
setelah menjadi guru, beliau ditempatkan ke daerah yang jauh. Karena pertimbangan ekonomi, keluarga, beliau berhenti untuk menjadi guru dan memulai langkah kecil untuk menjadi wirausaha. Dengan modal pinjaman dan kooperasi sekolah, ia mendirikan CV Flora Alinea pertama yang bergerak di bidang penjualan bibit tanaman. Jadi beliau ini memulai bisnis wirausahanya itu pertama kali di bidang bibit pertanaman. Bisnisnya berkembang pesat hingga memiliki cabang di beberapa kota. Dia juga memiliki ratusan karyawan. Beliau menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam berbisnis. Ia juga memberikan tips bagi para pengusaha, yaitu memiliki keyakinan diri, memanfaatkan informasi yang tersedia, dan segera memulai. Bahkan di saat pandemi, ia justru mendapatkan keuntungan yang sangat besar di bidang usaha medisnya. Saat ini, bisnisnya meliputi di berbagai bidang seperti distributor, perhotelan, peternakan, dan energi. Nah, sikap beliau ini mencerminkan sikap dari pengusaha, yaitu berani mengambil risiko, bertanggung jawab, pandai manajemen waktu, dan berusaha keras. Nah, dalam modul pengantar kewirausahaan, langkah pengembangan dan manajemen usaha, beliau telah melakukan langkah yang kedua, yaitu analisis lingkungan bisnis. Beliau memahami faktor internal dan eksternal yang ada di sekitarnya. Faktor eksternalnya itu beliau dapat mengambil kesempatan di masa pandemi untuk mengambil keuntungan di bisnisnya. Selain itu, di faktor internal, beliau juga mampu memahami dirinya sendiri. Bagaimana dia mengambil risiko keluar sebagai guru untuk menjadi pengusaha. Juga menjalankan strategi pengelolaan usaha, di mana yaitu manajemen usaha bisnis adalah beraksi, manajemen usaha langkah sukses, dan manajemen usaha langkah aksi. Beliau tidak hanya merencanakan, tetapi beliau juga melakukan aksi dari apa yang telah direncanakan tersebut. Beliau juga berusaha mewujudkan usaha dan mengembangkan usaha yang telah ia miliki sebagai bentuk aksi dari sikapnya tersebut.